Suami sih seneng, ya aku juga seneng lah. Suami mana sih yang gak seneng kalau istrinya tuh agresif. Jangan, gila kamu di jalan loh. Ntar kalau dilihat orang kayak gimana. Ya biar di dalam mobil sendiri ketutup kaca helm, kaca helm, ketutup kaca film. Ya tapi nggak bagus Ntar kalau ketangkep sama satpam, dilihat orang yang lalu lalang. Ya bukan gitu sayang. Bukannya aku nggak mau. Siapa sih yang nggak mau? Hah? Semua juga suka. Semua juga doyan. Tapi ini siang-siang loh. Aku juga mau. Bukan gak mau. Iya, aku tahu. Pengen mengeksplor, pengen nyoba hal baru. Bukannya aku gak mau. Ya, tapi kan misalnya nih, kalau kita kelihatan lagi itu dari luar sama orang, karena kan kaca filmnya nggak terlalu gelap, apalagi nih siang-siang. Terus nanti kita ditanyain, enggak, biarpun kita udah suami istri, tapi kan itu aku capek jelasinnya ke kamu. Semakin aku jelasin, aku takut kamu semakin marah. Aku takut kamu semakin gimana-gimana. Sayang, maafin ya. Jangan sekarang. Hmm, aku mau nyelesain dulu kerjaan aku. Lagian kan kita lagi nunggu orang. Ya, kita kan mau nunggu orang. Jangan dong. Ya, tangannya itu loh. Kesana, kesini. Gemes. Aku tuh gemes sebenarnya pengen. Serius. Tapi udah di situ aja, jangan jangan pindah-pindah. Ya udah aku cium aja. Aku tuh cuma bisa ini sekarang. Nih ya, aku pernah punya cerita. Bukan aku nih ya sebelumnya. Jadi temen aku. Ini yang aku ceritain ya suami istri ini udah sah, udah nikah, kawin secara agama dan negara. Jadi si suaminya ini kan dengerin. Si suaminya ini kan LDR lah sama istrinya, beda kota. Bahkan mereka bisa ketemu cuma paling seminggu sekali. Nah, karena seminggu sekali itu juga jarang-jarang. Nah, suaminya kan ngekos. Ngekosnya itu tadinya ngekos yang khusus cowok. Tapi karena permintaan, karena istrinya sering datang, akhirnya dia pindah kontrakan sejenis kontrakan lah yang campur. Dan nggak berselang lama kan, mungkin karena si suaminya ini nggak konfirmasi bilang ke tetangga, ya jadi tetangga ngiranya si cowok ini tuh suka sering bawa pulang cewek masuk ke kamar kosannya. Dan
kayak biasalah ya sayang. Kan banyak zaman sekarang orang tuh lebih jadi hakim buat sesamanya. Ya mau dibilang munafik, kita bukan Tuhan. Jadi mulailah si istrinya ini sering datang ke kosannya, nginep, dan salahnya mungkin karena istrinya kan baru sampai tuh maghrib atau menjelang tengah malam. Jadi istrinya itu masuk kamar nginep tuh tengah malam, dan mereka tuh kadang ngejar, mungkin biasanya datangnya Sabtu, Jumat gitu, terus Minggu sore, Minggu siang mereka pulang, istrinya pulang ke kota asal. Nah, sekali, 2 kali, 3 kali mereka enjoy aja, tapi karena si istrinya tuh tipikal kayak kamu yang agresif gitu, dan gak bisa menahan ketawanya, menahan suaranya, padahal si cowoknya ini udah bekep-bekep tuh mulut ceweknya supaya gak terlalu ketara kedengeran sama tetangga kanan kiri depan belakang kosan si suami. Ya lebih karena gak enak lah ya, meskipun mereka secara sah udah halal. Nah, terjadilah pada satu momen waktu ada tetangga yang entah kenapa kayak komplain ke yang punya kontrakan. Dan sialnya si cowok ini tuh kayaknya dia lupa atau dia pikir nggak ngasih tahu kalau dia tuh sering bawa istrinya nginep. Dan ini sebenarnya wajar karena tetangga kosannya kanan kiri depan belakang juga banyak yang udah rumah tangga. Nah, ada beberapa tetangga yang kayak kepo, terus julid gitu, ngomongin kok si mas ini suka bawa pulang cewek malam nginepin, terus nanti besokannya siang pulang keluar. Nah, si bapak kosnya ini cuek pertamanya, sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya dia tanpa confirm, tanpa apa, pada satu malam waktu si bapak kosannya itu, waktu si cowok ini dan istrinya lagi di dalam kamar, tengah malam tuh diketok-ketok lah, brok 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 brok, woi buka buka, ya kan, ya terus ya dibuka lah ya, ini siapa, langsung kameranya gitu. Ternyata tetangga yang kepo dan julid itu langsung mengarahkan kameranya seolah-olah jadi hakim buat sesama lah, kayak gitu. Namanya orang julid ya, langsung tuh, ini siapa nih, wah bawa maksiat ya ke kamar ini, ke kontrakan ini, hah, nggak tahu aturan, kayak gitu. Terus si cowoknya, si suaminya ini berusaha lah ya melindungi istrinya. Nah, ya sewajibnya lah sebagai seorang suami cowok melindungi istrinya. Pacar aja perlu dilindungi, apalagi dia istrinya kan, kesayangannya. Terus berusaha jelasin, tapi si tetangga julid ini, dan masalahnya tetangganya julid apa? Cewek. Lu bayangin deh ya, cewek itu, wah tahu kan, cewek kalau udah gelisah, gunda gulana julidnya, kamera kayak gitu, dia bilang sampai dia tensinya tinggi, terus dia bilang kayak gini, stop ya, kasih saya waktu buat saya jelasin, kayak gitu. Ini apa-apaan, maksudnya apa, saya kenapa, saya salah apa, ya ini siapa ini bawa peluang, sering-sering bawa masuk perempuan, ya makanya saya mau jelasin. Saya gimana bisa jelasin kalau Mbak nyerocos terus ngomongnya kayak gitu. Terus apa haknya Mbak kayak gini? Terus akhirnya bapak apa tuh, bapak kosnya ya berdiamlah diri ya, supaya dengerin sesaat apa alasan si cowok ini, si suami ini jelasin. Itu dia kebetulannya dia bawa buku nikah asli. Dia saking keselnya sampai pegang tuh buku nikah dia sama bininya. Oke, nih saya udah asli. Apa saya harus confirm setiap kali ke tetangga kanan kiri kalau saya udah berumah tangga, saya mau ini? Urusan saya aja nggak peduli, saya nggak ngurusin hidup Anda. Siapa Anda, kayak gitu. Terus
nyolot kan si julid, perempuan julid ini. Nah kayak gitu dia agak malu tuh, tapi di belakangnya ada suaminya. Dia si cowok suami yang digerebek ini saking keselnya kayak, ajarin ya bini lu ya, nggak tahu diri lu, apa sih maksudnya ngeganggu urusan orang lain kayak gitu. Ini kan buat kenyamanan, nggak ada kenyamanan ini di kota besar. Kalaupun kita melakukan dosa atau apa, nggak ada kayak gini, perlu lapor polisi, RT RW, bukan main grebek-grebek kayak gini. Sekarang gue yang bakal laporin lu ke polisi sama istri lu yang gak guna ini. Si cowok ini bilang kayak gini. Terus ya nggak berselang lama ya udah mulai adem lah, bapak kosnya mengerti kalau ini cuma miskomunikasi, salah paham. Nah udahlah, malam itu diselesaikan secara baik-baik dan damai, eh, di hadapan Pak RT ya. Kan ujungnya pasti tahu karena emang ini benar suami istri dan salah paham, dan akhirnya si suami istri ini, apalagi suaminya, ngerasa kesel banget kan sama cewek-cewek julid ini, istri-istri, dan dia ngelaporin ke mau ngelaporin, tapi Pak RT-nya bilang tuh sama si suaminya, ngereda suaminya si julid ini, kayak minta maaf, emang salah paham, saya mohon maaf, daripada dilanjutin ke kantor polisi dan lain-lain dan lain-lain. Akhirnya si suami yang digerebek ini ya udahlah, daripada urusannya panjang terus jadi ribet belibet, apalagi kan tahu sendiri kalau udah berurusan sama ya polisi aparat kan nggak bakal berhenti di situ aja, bakal menyita waktu. Dan ya udah berakhirlah cerita itu, padahal ya itu istrinya tuh kayak kamu sayang, dia tuh ekspresif dan bener-bener ya, bener-bener apa ya, bener-bener ya aku suka. Dan aku mungkin seperti si suaminya itu suka, tapi kan lingkungan kita seperti halnya mereka, kanan kiri depan belakang kosan aku juga kan campur sekarang. Nanti kalau kita digerebek, ya akunya emosian, aku bisa mukulin, bukan cuma mukulin cowok aja, aku juga bisa mukulin perempuan kalau emang itu udah keterlaluan. Aku nggak peduli orang ngomongin kesetaraan gender atau apa-apa, atau apalagi kalau dia menyakiti orang yang aku sayang, misalnya kamu istri aku, apalagi orang tua aku, misalnya mama aku. Ya paham. Aku ceramah kayak Pak Ustadz ya. Ya udah makanya paham, jangan dilakukan di tempat-tempat rame, apalagi kayak gini. Boleh, ya udah boleh, tapi jangan yang siang-siang kayak gini. Cari yang tempat aman. Tapi kita harus bawa buku nikah dan lain-lain, seenggaknya kita nggak bakal diarak ya. Paling kita masuk berita TV netizen doang, itu kalau masih mending. Kalau apes kita ditangkap ormas, ditangkap preman kampung atau security. Kalau mereka cuma minta duit is oke, tapi kalau mereka minta yang lain-lain, sayang, minta napa-napain kamu, aku seriusan ngomong. Aku kasih pembelajaran buat kamu, kalian semua. Ya kayak gitu. Kita menyenangkan hal kayak gitu, nggak ya, kalau dilakukan dengan baik menyenangkan. Tapi kita kan harus waspada, aware sama lingkungan sekitar. Kalau kita terlalu kayak gimana, kita baik aja belum tentu orang sama kita baik juga. Apalagi kita sedikit cari masalah, sedikit bikin keresahan, mereka bisa aja ke kita, jahatin kita atau napa-napain kita. Ya sayang, ya udah jangan di mobil, nanti aja di pinggir jalan, tempat yang sepi. Ya aku juga mau nyoba sesuatu yang baru. Aku tahu juga kalau di rumah bosen. Jadi sabar ya sayang. Karena kamu istri aku yang aku sayang, aku gak mau kita kenapa-kenapa. Sebagai gantinya aku cium basah aja kamu. Nanti puas-puasin di rumah ya sayang. Nih temen aku udah mulai bales WA-nya.
Kamu mau ikut masuk ke dalam kafe atau kamu mau tunggu di mobil? Nggak lama kok, aku cuma mau beresin dokumen kerjaan aku doang. Di mobil aja. Ya udah, pintu mobilnya dikunci, tunggu aku ya sayang. Kita pulang ke rumah, kita puas-puasin. Pokoknya kayak mau apa aja, model apa aja, gaya apa aja, bakal aku turutin. Siap bunda.